وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا لنؤمنن لك وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada 3 pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita telah belajar bagaimana sosok yang tidak kaya. Beliau juga bukan nabi dan rasul. Kalaulah dikatakan kuat, orang ini pun juga kena sakit lepra. Kalaulah disebut dia punya kekuatan politik, tidak juga. Karena beliau hanya tukang celup kain. Namanya adalah Habib An-Najjar. Kalau dibuka di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir atau disebutkan oleh mufassirin yang lain, nama beliau adalah Habib Ibnul Murri. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dengan segala keterbatasannya tapi keberaniannya untuk berdakwah, dia datang ke tengah-tengah kota Antakya di saat seluruh penduduk Antakya hendak membunuh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika itu beliau langsung menyampaikan nasihat demi nasihat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin dari ayat 19, 20, 21, 22 dan 23. Diabadikan betul nasihat terbaiknya. Beliau sampaikan dengan penuh percaya diri. Memang akhir dari kehidupannya ternyata dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan beliau dikeroyok oleh orang kampung tersebut, penduduk Antakya, bahkan dipukul bareng-bareng, ditendang dan sampai meninggal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tapi tetap kemuliaanlah yang beliau dapatkan karena membela para nabi dan para rasul dan menyampaikan dakwah terbaik. Kita teringat ma'asyiral muslimin hafizakumullah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Ingatkan saja. Karena setiap peringatan itu akan memberikan manfaat. Bisa saja ma'asyiral muslimin hafizakumullah di saat kita menyampaikannya ada banyak penentangan, tapi belum tentu orang-orang yang menentang itu kemudian tidak mendengar peringatan tersebut. Mari kita lihat, ada satu nasihat yang diabadikan oleh Allah yang disampaikan oleh Habib An-Najjar, tepatnya di ayat yang ke-23. Beliau katakan, diabadikan di ayat ini, "A'attakhidhu min dunihi aliha." Insyaallah kita semua sudah hafal karena ini surat Yasin. "A'attakhidhu min dunihi aliha." Kata beliau, bagaimana mungkin aku menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah itu menjadi Tuhan? Iyuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Jikalau Allah menghendaki keburukan menimpa, maka Tuhan-Tuhan dan berhala-berhala tersebut tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa memberikan syafaat apapun, wala yunkidun, bahkan mereka menolong diri mereka sendiri pun tidak mampu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu disampaikan di hadapan para pembunuh para rasul. Memang betul setelah itu Habib An-Najjar dibunuh karena nasihat terbaik tersebut, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi kita lihat
nilai yang ditanamkan di saat itu ternyata di banyak kesempatan itu terjadi pada orang-orang musyrikin. Merasakan betul ketika tertimpa sebuah azab, ketika didatangkan kesengsaraan, mereka tahu persis bahwa berhala-berhala yang mereka puja tidak bisa membantu apapun. Dan di saat itulah Bapak Ibu ternyata mereka kembali kepada Allah. Mari kita lihat. Ada banyak ayat yang menunjukkan tentang momentum sadarnya orang-orang kafir musyrikin tentang kekuatan Allah. Sadarnya bahwa berhala-berhala mereka tidak bisa melakukan apapun. Dan mereka tahu kalau saat genting itu mereka minta kepada berhala mereka, tidak ada manfaatnya, dan saat itulah mereka minta kepada Allah. Dalil pertama, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di surat Al-Ankabut pada ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah kisah bahwa fa idza rakibu fil fulk, dan saat mereka naik kapal terombang-ambing di tengah lautan yang luas, da'awallah mukhlisina lahuddin, ternyata saat mereka tahu persis nyawa mereka hampir terancam, di saat itulah mereka berdoa tulus ikhlas meminta kepada Allah. Falamma najjahum ilal bar, namanya juga orang musyrik. Setelah Allah sudah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, idzahum yusyrikun, mereka kembali lagi mensekutukan Allah. Tapi paling tidak mereka pernah kembali kepada Allah. Di surat yang lain, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Al-Isra pada ayat yang ke-67 disebutkan bahwa wa idza massakumud durru fil bahr, dan di saat ada datang kegentingan dan musibah yang didatangkan oleh Allah di saat kalian di tengah lautan, di situ disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, dhalla man tad'una illa iyyah, hilang semua ingatan kalian terhadap berhala-berhala yang pernah kalian sembah, dan ingatan kalian hanya tertuju kepada illa iyyah, Allah. Jadi di saat itu mereka tidak lagi ingat Tuhan-Tuhan mereka. Yang mereka ingat siapa Bapak Ibu? Hanya Allah. Allah selamatkan, tapi namanya juga orang-orang kafir musyrik Bapak Ibu. Falamma najjakum ilal bar a'radtum, tapi di saat Allah sudah menyelamatkan kalian, kalian pun kembali berpaling dari Allah. Wakalan insanu kafura, dan memang sebagian manusia tidak pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Ayat yang ketiga yang membuktikan itu bahwa bahkan Bapak Ibu, Fir'aun yang merasa segalanya, waqala ana rabbukumul a'la, yang mengaku akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, sak ngaku-ngakunya kuat-kuatnya Fir'aun Bapak Ibu, ketika didatangkan wabah demi wabah, dia kembali ke siapa? Allah. Itu dibuktikan di surat Al-A'raf 133. Kan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dalam perjalanan Fir'aun dan kaumnya, Allah mendatangkan paling tidak 6 azab. Fa arsalna alaihimut tufan, maka kami kirimkan untuk Fir'aun angin topan, wal jarad wal kummal wad dafadi' wad dam, dan kemudian kami datangkan juga untuknya wabah belalang, wabah belatung, wabah kodok. Darah itu mengalir di sungai Nil, dan sungai Nil berubah seketika menjadi darah. Itu adalah azab demi azab yang Allah turunkan untuk Fir'aun dan pendukungnya. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan pendukungnya di setiap kali datang, di setiap kali Allah datangkan wabah itu Bapak Ibu, karena dia datang silih berganti di waktu yang berbeda. Saat datang wabah belalang, Fir'aun tahu persis dia tidak bisa melakukan apapun. Dia cuma ngaku sebagai ana rabbukumul a'la.
yang dilakukan oleh Fir'aun adalah datang kepada Nabi Musa alaihi salam, walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu, dan di saat kesengsaraan itu menimpa Fir'aun dan kaumnya, mereka pun datang ke Musa sambil mengatakan, ud'u lana rabbak bima ahida indak. Wahai Musa, tolong doakan kepada Tuhanmu untuk kami, karena engkau dekat dengan Tuhanmu. Sampai-sampai Fir'aun pun berjanji, Bapak Ibu, la in kasyafta 'anna rijza lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Jikalau saja Tuhanmu dengan datangnya aku meminta kepadamu agar engkau berdoa kepadanya dan mengangkat wabah ini dari hidup kami berjanji akan beriman bersamamu wahai Musa, dan kami berjanji akan membebaskan Bani Israel. Bapak Ibu, setiap kali datang wabah, setiap kali pula datang Fir'aun ke Nabi Musa alaihi salam. Tapi tetap saja ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sudah hilang kesengsaraan itu, hilang juga rasa takutnya kepada Allah, kembali lagi ngaku-ngaku menjadi ana rabbukumul a'la. Tapi bagaimanapun ma'asyiral muslimin hafizakumullah, selalu ada kesadaran sebenarnya di dalam diri orang-orang musyrikin tentang kelemahan siapapun yang mereka pertuhankan selain Allah. Malah kalau kita membaca kitab tauhid ma'asyiral muslimin hafizakumullah, salah satu perbedaan musyrikin zaman dulu dan musyrikin zaman now yang sekarang ini, salah satunya adalah musyrikin zaman dulu itu mereka mau berani mensekutukan Allah karena mereka bahagia, mereka punya jabatan, mereka merasa tidak butuh Allah. Tapi ketika mereka dalam kegentingan, kesengsaraan yang sangat, didatangkan oleh Allah azab sementara dalam kehidupan dunia mereka, mereka kembali kepada Allah. Sebagaimana Fir'aun kembali kepada Allah, sebagaimana orang-orang Antakiyah kembali kepada Allah, sebagaimana orang-orang kafir musyrikin yang tersesatkan, kemudian nyawa terancam di saat mereka berada di tengah lautan, kembali kepada Allah. Meskipun setelah itu mereka kembali mensekutukan Allah. Tapi beda dengan sebagian musyrikin zaman now, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kadang-kadang semakin loro, semakin tidak ingat Allah, semakin datang ke dukun, semakin miskin, semakin mantra-mantra itu dibacakan, semakin mencari pesugihan, semakin mendaki Gunung Kawi, semakin mencari-cari apa yang bisa dia minta selain Allah agar cepat datang itu kesembuhan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sehingga seorang tua yang gelisah karena anaknya terus sakit-sakitan, dia pun mengikuti ritual menyembelih ayam hitam, darah hitam, bulu hitam di tengah malam Jumat Kliwon yang hitam. Padahal orang-orang zaman dulu dari musyrikin, di saat mereka tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan, mereka bahkan berdoanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, paling tidak Bapak Ibu, nilai terbesar yang kita ambil dari pertemuan ini adalah sampaikan saja apa yang merupakan bagian dari kebenaran. Karena satu saat tertentu orang-orang yang sekarang ini menentang dari kebenaran yang kita sampaikan dari Al-Quran, dia akan merasakan betul kebenaran Al-Quran itu, dan itu akan dialaminya, dan dia melakukan seperti apa yang sudah Allah tegaskan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.